Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya tentang perkuliahan untuk praktikum akuntansi dagang ya, dimana nanti akan saya jelaskan apa itu perusahaan dagang, kemudian karakteristiknya apa, kemudian terkait dengan siklus akuntansinya bagaimana. Oke, perusahaan dagang yaitu perusahaan yang merupakan kegiatan utamanya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Jadi perusahaan di sini hanya istilahnya kayak kulaan ya, beli barang dagangan dari supplier, disimpan ya sebagai persediaan, kemudian dijual kembali ya kepada para konsumen ya tanpa merubah bentuk ataupun menambah nilai terhadap produknya. Jadi tidak ada proses produksi di sini, hanya membeli kemudian menjual kembali. Nah, jenis usaha tersebut jadi kan biasanya membeli kayak stok barang kebutuhan yang sehari-hari dari pemasok atau supplier kemudian dijual kembali ke konsumen. Contohnya apa? Kayak misalkan toko kelontong ya, membeli misalkan gula dari supplier kemudian sama penjual dari toko kelontong menjual kembali ya. Ya, selain itu kayak minimarket ataupun supermarket, jadi meskipun nggak skalanya besar tetapi ini termasuk perusahaan dagang karena aktivitas kegiatannya itu hanya membeli kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa ada menambah nilai ataupun merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Itu ya perusahaan dagang. Nah, kemudian karakteristiknya apa dari perusahaan dagang? Nah, karakteristik perusahaan dagang itu yang pertama melakukan transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Jadi tadi karena ada aktivitas pembelian bisa dilakukan secara kredit maupun tunai. Kemudian yang kedua melakukan transaksi penjualan. Menjual kembali barang dagangannya tadi baik secara tunai maupun secara kredit. Yang ketiga adalah melakukan pembayaran utang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Misalkan tadi perusahaan itu membeli barang tetapi secara kredit. Nah, tentunya ada konsekuensi yang harus dibayarkan yaitu utang ya. Kemudian yang keempat, menerima pembayaran ataupun pelunasan piutang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Ini biasanya terkait dengan poin kedua, yaitu perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Jadi mereka menjual tapi secara kredit, pasti tentu adanya konsekuensi pelunasan piutang dari perusahaan yang terkait. Yang kelima, yaitu melakukan penyimpanan barang dagang selama belum dijual dan diserahkan kepada pembeli. Jadi kalau memang belum terjual ya berarti menjadi persediaan barang dagang bagi perusahaan. Itu karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, aktivitasnya apa saja? Sama sebenarnya ada 4 di sini, ada pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Nah, terkait dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, jadi siklus akuntansi itu kan proses membuat laporan keuangan ya dari perusahaan dagang selama satu periode, dalam hal ini 1 tahun. Yaitu dari transaksi, kemudian sampai jurnal, kemudian posting, sampai terbentuknya laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan jurnal bentuk ya, kemudian sampai jurnal pembalik. Nah, ini bisa dilihat untuk siklusnya, untuk gambarnya. Oke, ini perusahaan itu kan banyak aktivitas ya, terkait dengan perusahaan. Nah, timbul adanya transaksi, entah itu dari pembelian maupun penjualan, baik terkredit maupun tunai. Ya. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, kita lihat dulu transaksinya. Nah, ingat kalau untuk dagang itu kan ada yang namanya jurnal khusus.
ya. Nah, ini jurnal khusus ada 4, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan penerimaan kas. Ya. Nah, kalau memang ada transaksi-transaksi demikian, misalnya pembelian barang dagang, kemudian apa gitu, itu masuknya jurnal khusus. Ini untuk jurnal khususnya di sini bisa dilihat ada tanggal, nomor faktur bisa dilihat di bukti transaksi, kemudian rekening yang dikredit, kita membeli dari perusahaan apa atau CV apa, referensi checklist, kemudian jumlahnya berapa. Nah, untuk jurnal pembelian itu biasanya disingkat dengan JPB, jurnal pembelian. Ya, berikutnya ada jurnal penjualan, JPN, jurnal penjualan. Ya, di sini ada tanggal transaksi, nomor faktur, rekening yang dikredit. Ya, kita menjual barang dagangannya ke perusahaan mana? Nah, kita catat di sini. Referensi di checklist, penjualan barang ataupun penjualan jasa. Berikutnya ada pengeluaran kas dan penerimaan kas. Nah, kalau penerimaan kas, berarti tentunya kita ada penjualannya, penjualan baik kredit maupun tunai. Di sini ada tanggal transaksi, keterangan. Nah, kita menerima kas dari perusahaan apa atau CV apa. Ada referensi checklist, kemudian nomor cek. Ya. Nomor ceknya berapa ditulis di sini. Nah, di sini ada kolom debit dan kredit. Kalau debit itu berisi kas dan potongan penjualan karena kita kan perusahaan menerima kas, maka ada potongan penjualan. Kemudian di kredit ada piutang dagang, ada penjualan barang, penjualan jasa, kemudian lain-lain. Nah, lain-lain di sini ada nama rekening dan jumlahnya. Ini untuk jurnal penerimaan kas. Nah, bagaimana dengan jurnal pengeluaran kas? Oh, tadi kalau jurnal penerimaan kas JPRK, kalau pengeluaran JPLK. Ada tanggal, keterangan, kita mengeluarkan kas. Nah, ingat kalau mengeluarkan kas, kita menggunakan cek. Ya, nanti silakan dilihat untuk buku ceknya. Ini ada keterangan, kita mengeluarkan untuk perusahaan apa, ada referensinya, ditulis nomor ceknya, jangan lupa ditulis. Nah, ada kolom debit dan kredit. Kolom debit itu berisi utang dagang dan lain-lain. Ya, misalkan lain-lain ini apa? Utang karya, untuk utang PPh karyawan, misalkan. Atau biaya yang lain, ya, atau utang gaji. Misalkan. Kalau kredit itu maksudnya kas sama potongan pembelian. Nah, itu untuk jurnal khusus. Nah, setelah itu apa? Satu lagi kan ada jurnal umum. Nah, jurnal umum berarti transaksi-transaksi yang terkait selain dari keempat tadi. Misalkan kalau ada retur, tadi penjualan, masuk jurnal umum. Ya, ada tanggal, keterangan. Keterangan ini berarti debit kreditnya apa? Nah, misalnya sini retur penjualan, debit kreditnya piutang dagang. Nah, dikasih keterangan ini dari PT mana. Jadi transaksi-transaksi selain dari tadi keempat tadi, misalkan utang gaji, biaya gaji, utang PPh, retur, semuanya masuk ke jurnal umum. Nah, setelah di jurnal umum kemudian apa? Diposting di buku besar. Nah, ini kan di jurnal, ya. Kemudian diposting ke buku besar. Buku besar ada buku besar utama, ada buku besar pembantu. Ya, buku besar utama contohnya seperti apa? Kas. Ya, ada akun ya kan, kas, ada persediaan. Ya. Nah, kalau untuk buku besar pembantu kaitannya dengan apa? Penjualan secara kredit maupun pembelian secara kredit. Jadi buku pembantu di sini nanti buku pembantu piutang maupun pembantu utang, ya. Kemudian setelah diposting buku besar apa? Dibuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya. Kemudian dilanjut lagi yaitu worksheet atau membuat kertas kerja.
atau istilahnya neraca lajur. Ya, di situ berisi jurnal neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nah, ini untuk neraca lajur cukup panjang, ada nama rekening, ya, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi maupun neraca. Nah, kemudian dibuat laporan keuangan. Jadi, meskipun di kertas kerja sudah ada, di worksheet sudah ada, kita tetap dipisahkan untuk buat laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Ya. Nah, setelah itu baru ditutup jurnal penunjang untuk laporan keuangannya, neraca dan laba rugi. Nah, kemudian jurnal penutup, yaitu entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Itu menutup. Ya. Setelah itu apa? Dibuat neraca saldo setelah tutup buku. Contohnya seperti ini. Nanti bisa dilihat di buku praktek. Nah, setelah itu membuat jurnal pembalik, yaitu mengedit jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Jadi ini siklus terakhir. Ini yang saya jelaskan di sini, siklus akuntansi dagang. Nah, apa saja nanti yang harus kalian kerjakan ya, selama berbulan praktik akuntansi dagang? Ini ada 3 tugas ya. Yang pertama jelas ya, pertama berarti harus membaca buku informasi umum dan instruksi. Silakan nanti bisa dibuka untuk buku informasi umum dan instruksi. Yang pertama dilihat untuk bab 1 informasi umum tentang perusahaan. Kalian wajib membaca informasi tentang perusahaan ini, jualannya apa, kemudian apa saja di situ terkait apa saja dengan perusahaan harus dibaca dengan detail dan teliti. Berikutnya ada bab 2 bahan praktik. Nah, jangan lupa nanti dicek ya kelengkapan untuk bukunya. Ceknya apa saja listnya, silakan dilihat. Ada buku informasi dan instruksi halaman 9 sampai 10. Di situ dicek ada buku apa saja ya untuk kelengkapannya, karena kalau salah satu nggak ada nanti kita kesusahan untuk melakukan praktikum. Untuk berikutnya adalah bab 3 yaitu mengenai tugas-tugas. Nah, ini tugas utama kalian ini. Nah, ini ada 6 tugas. Jadi mencatat transaksi, kalau garis besar ya sebenarnya ada 3 di sini harus kalian lakukan: pencatatan transaksi, pembuatan laporan, sampai penutupan. Nah, cuma di sini kalian harus mengerjakan 2 bulan, baik November maupun Desember. Ya. Nah, untuk mempermudah dalam proses pengerjaan, saya buat timeline-nya. Ya. Nah, di sini ada timeline-nya. Jadi 6 tadi ya untuk bulan November maupun Desember. Nah, bisa dilihat di sini nanti tetap masih di buku informasi umum dan instruksi untuk bab 3. Ya, ini saya rangkum. Yang pertama tadi pencatatan transaksi bulan November. Dilihat nomor 3 1.1 apa? Mempelajari cara-cara pencatatan transaksi. Lihatnya di mana? Di halamannya 16. Kemudian masih terkait dengan transaksi bulan November, tugas 1.2 menyelesaikan transaksi bulan November. Nah, untuk pertemuannya mungkin kurang lebih 2 sampai 3 pertemuan kita. Nah, kalau misalkan Bu belum selesai, ya bisa tetap dilanjutkan di lain waktu kalian sendiri ya di rumah, kan posisinya daring. Kemudian berikutnya ada penyusunan laporan keuangan. Nah, ada 6 tugas di sini. Membuat neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, daftar piutang dan utang, dan jurnal penyesuaian. Nah, bisa dilihat halaman bukunya ini dilihat sendiri 21 sampai 24. Estimasinya kurang lebih 3 kali pertemuan. Ya, cukup
banyak gitu. Kemudian yang berikutnya ada penutupan untuk bulan November, yaitu 3.1 dan 3.2 membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Bisa jadi 7 sampai 8, bisa jadi pertemuan 7 dan 8. Berarti ini pertemuan untuk November ini diharapkan bisa selesai nih ya sama batas UTS. Setelah UTS baru dilanjutkan untuk pencatatan, penyusunan maupun penutupan di bulan Desember. Nah, itu berarti kurang lebih setelah UTS ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, nanti bisa dipelajari lagi, dibuka lagi untuk buku praktikumnya. Penjelasan saya cukup ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.